Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qaidihi fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina ar-rahmanu wa qala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadza ila yaumin naftar. Amma ba'd. Yang mulia insyaallah dimuliakan oleh Allah, Bapak Penjabat Bupati Kolaka Utara, Bapak Dr. Insinyur Sukamto Todi. Kalau kami di provinsi itu disangka asisten Penjabat Bupati. Nah, kalau kayak ketua biasa panggilan akrab dipanggil Pak Panto. Dan beliau tadi dia sapa saya juga. Kira saya masih kepala penjara, saya sudah berhenti jadi kepala penjara. Sekarang jadi ketua ini dan ketua ini. Yang kita muliakan forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir, Wakil Ketua dari Kejaksaan Negeri. Ini dari Pengadilan Agama, sahabat saya, kami satu jalur Bupati dan Darul Dakwah wal Irsyad. Ini cucunya Kiai Abdul Rahman Amrul Al-Jahili. Ketua DPR yang mulia, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kolaka Utara yang baru dilantik beserta seluruh pengurus. Yang istimewa ini Ketua DNI. Kenapa istimewa? Karena kita selalu mengatakan kalau persandingan antara ulama dan umara, maka itu akan melahirkan kejayaan yang gemilang. Sementara di Kolaka Utara tidak bersanding, tapi yang ketuanya sekaligus ulama dan umara. Nah, itu ya Pak Sekda ini. Lagi ada sesepuh kita. Ini Pak Haji Kamarudin, waktu dia masih di perindak saya biasa dipanggil ceramah, tapi sekarang semakin muda beliau. Sahabat saya, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kolaka Utara yang bahagia, mohon maaf hadirin wa hadirat, saya tidak bisa sapa satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, sebelum saya masuk raya halal bihalal, kami ucapkan selamat kepada MUI. Dan ada dua tugas kita. Yang pertama, khadimul ummah, untuk menjadi pelayan umat. Kemudian shadiqul hukama, mitra pemerintah. Bahwa MUI yang diganti ini modal kita ini jadi sebagai shadiqul ummah dan juga khadimul ummah. Apa yang kita akan lakukan? Dua, yaitu himayatud daulah, himayatud diniyah, memelihara agama dan juga memelihara negara. Nanti secara teknis cuma saya sampaikan pengurus MUI dan lembaga-lembaga dakwah yang ada di Kolaka Utara, seperti sampaikan Pak Sekda itu begitu kompak. Maka kalau semua menjadi mitra dari pemerintah, maka itulah yang melahirkan simbiosis dalam kehidupan kita. Pemerintah kita akan kokoh apabila didukung oleh lembaga-lembaga dakwah. Kemudian lembaga-lembaga dakwah akan sukses melaksanakan pembinaan etika dan moral apabila mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ini yang harus kita lihat. Saya masuk dalam konteks halal bihalal. Kapan itu halal bihalal dimulai? Yang jelas bunyinya halal bihalal ini bunyinya bahasa Arab, tapi orang Arab tidak tahu. Berarti banyak juga orang Arab tidak tahu bahasa Arab, termasuk tidak tahu halal bihalal. Kapan dimulai? Itu dimulai pada tahun 1948, berarti 3 tahun setelah merdeka. Kenapa dia ada? Pada saat itu ternyata 3 tahun setelah merdeka, para tokoh-tokoh, para pimpinan nasional, tokoh-tokoh politik itu berseteru mengurus diri masing-masing, memburu kepentingan masing-masing. Sehingga Pak Bukan mengatakan ini kalau sudah begini, ini awal kehancuran bangsa.
lalu dipanggil Pak Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Hashim Asy'ari. Kiai, bagaimana kita memulihkan persatuan di antara pimpinan dan tokoh-tokoh ormas dengan elemen-elemen bangsa? Dijawab Pak Hasbullah, undang saja untuk kita bersilaturahim. Kata Bung Karno, kalau diundang untuk bersilaturahim itu sudah lumrah, sudah sering kita lakukan. Saya mau dengan protasi yang lain. Nah, diubahlah oleh Wahab Hasbullah bahwa ternyata gontok-gontokan, curiga mencurigai, saling hina, saling memfitnah itu adalah perbuatan yang haram. Maka kita cari lawan daripada haram itu yang namanya halal. Maka kita kemaslah dengan halal bihalal. Itu sejarah. Nah, sekarang Idul Fitri tahun 1945 itu juga kembali momennya seperti itu. Kenapa? Kita telah melaksanakan pesta demokrasi yang sebelumnya itu pasti kita terkotak-kotak, pasti kita terpolarisasi. Maka jadikanlah suasana Syawal ini sebagai rekonsiliasi nasional untuk kita kembali menyatu dengan satu catatan, dengan satu kaidah. Gimana siyasatil andu fil imrati wal afwa ma'al qudra. Ini harus prinsipnya. Ternyata yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam pertemuan pemimpin adalah ketika memimpin dan ternyata menjadi pemaaf pada berpuasa. Kalau ini yang menjadi modal kita, maka inilah Idul Fitri merupakan rekonsiliasi pasca Pilpres. Pasti kita berbeda-beda. Nah, karena perbedaan itu kita sekarang ini mengatakan ternyata kita walaupun berbeda, tapi setelah Pilpres itu ternyata kita meraih kemenangan yang besar. Kemenangan apa? Kemenangan bangsa Indonesia, bukan kemenangan paslon. Kalau sudah fanatik dengan kemenangan paslon, kita tidak bisa rekonsiliasi. Jadi sudah kita mengatakan ternyata yang menang sekarang ini hasil kerja demokrasi adalah seluruh bangsa Indonesia. Sehingga yang mendukung yang menang tidak menganggap dirinya menang, dan yang kalah itu yang didukung tidak merasa bahwa dia dikalahkan. Kenapa? Karena kita sudah menjalin kebersamaan. Salah satu makna halal bihalal yang paling halal. Nah, kemudian makna halal bihalal yang kedua itu adalah untuk menuju kepada peningkatan ketaatan, peningkatan kualitas kinerja dan seterusnya. Kenapa? Rasul mengatakan, laisal idu liman labisal jadi, walakinnal idu liman ta'atu tazi. Bukan hakikat Idul Fitri itu kalau yang kita bawa di kendaraan kita, cat rumah kita membeli buka baju baru, sepatu baru. Bukan itu hakikatnya Idul Fitri. Walakinnal idu liman ta'atu tazi. Tapi ternyata hakikat Idul Fitri itu adalah apabila ketaatan itu bisa bertambah. Oh, ini rekonsiliasi besar. Ya, dan tadi harus menjadi mitra pemerintah sebagai sadikul hukama, majelis ulama, kemudian TNI yang dikemandai oleh Pak Sekda ini luar biasa, ulama dan umara. Maka ya nanti kalau sebagai TNI nanti Pak Sekda dipanggil Dr. Kiai Taufik. Nah, itu selalu ketua TNI. Kecuali kalau dia sudah menjadi Sekda lagi, ya lain ini rekonsiliasi besar. Nah, kemudian yang kita jangan tinggalkan, jangan tergolong seperti yang dikatakan oleh Rasul. Bisa kaum wilayah arifunallahu illa fi syahri Ramadan. Inna salahata yata'abbadu wa yatahadu as-sanata kullah. Ternyata kata Rasul, sejelek-jeleknya umat, sejelek-jeleknya hamba adalah yang hanya kenal, yang hanya tahu Allah pada saat bulan Ramadan. Coba semangatnya kita Ramadan, sedekah meningkat, infak meningkat. Tapi jangan sampai setelah Idul Fitri ternyata infak di stop, sedekah berhenti. Kita tidak ikuti ayat yang dibaca oleh keluarga tadi. Wasa'atullah maghfiratin rabbik wajan dan seterusnya. Itu kan ajakan implementasi dan tindak lanjut daripada Ramadan. Nah, itu kemudian saya menyatakan bahwa ada berapa keluarbiasaan hari ini. Itu saya dibisirkan sama saya, kalau itu tadi lawan Turki, saya bukan persoalan mau model Turki, mau model apa, tetapi ternyata siapa yang melanggengkan diri di penghuni surga. Kenapa? Karena
Rasul mengatakan inna tis'ata wa tis'ina man hafaza halal jannah. Ada 99 itu Asmaul Husna. Siapa yang menghafal halal jannah maka masuk ke dalam surga. Tapi itu jangan hanya dihafal. Akan Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min dan seterusnya harus diperhatikan. Itu kan Al-Qudus, suci. Bagaimana memelihara kesucian? Nah ini beridul fitri itu kan kesucian, termasuk implementasikan Asmaul Husna yang 99 Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kalau ini yang terimplementasi di antara kita, maka itulah yang memasukkan surga. Itu. Nah sekarang saya Pak Bupati kemarin di Guna Barat, saya bilang karena ada mantan rektor senior Pak Mahmud Hamundu, saya bilang ada 3 yang saya mau ungkap, tapi kalau Pak Prof menilai dan dijadikan judul skripsi itu pasti tidak cocok. Apa itu? 1. Ibu hamil, bulan Ramadan, mata air. Nah, Pak Mahmud mengatakan tidak bisa jadi judul skripsi. Saya sudahlah, jangan bikin skripsi. Tapi saya mau konsentrasikan bahwa ternyata persoalan ini adalah guru besar. Kenapa? Ibu hamil. Ibu kalau hamil yang normal itu berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sekarang bulan Ramadan dalam urutan Hijriah itu bulan berapa? Bulan 9, Muharram, Safar. Artinya apa? Bulan Ramadan dengan ibu hamil merupakan 2 pabrik yang melahirkan 1 produk. Apa produknya? Fitrah. Ibu hamil 9 bulan, maka pada bulan yang 10 kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu pasti dia akan dalam keadaan suci. Nah, itu ibu hamil. Ternyata umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa dan alamiah Ramadan, kata Rasul, umat Islam setelah keluar berhari raya Idul Fitri, maka Rasul mengatakan kawalattuhu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti itulah Ramadan dan ibu hamil, 2 pabrik melahirkan 1 produk, yaitu fitrah dan kesucian. Persoalannya, bisakah kita pertahankan kesucian ini sampai Ramadan yang akan datang? Jangan sampai kemarin ibu itu sudah pergi siaran, setelah pula dia lagi kecut kuenya itu. Nah itu tidak bisa dipertahankan, itu fitrah. Sudah sebulan sudah kecut kuenya ibu dan apa sudah. Nah itulah persoalannya mata air. Mata air kalau muncul dari dalam tanah itu pasti dia jernih, suci. Tetapi pada saat dia mengalir kemana-mana, sepanjang selokan dia lalui, maka seluruh sapi yang dia lalui itu menjadi pencemaran. Sama dengan manusia. Pada saat dilahirkan manusia itu dijamin oleh Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Manusia pada saat dia terpancar dan rahim ibunya tidak ada yang bawa dosa, tapi juga belum ada pahalanya. Beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa dan seterusnya, berfungsi penglihatannya. Tapi ternyata penglihatan kita jamin setiap saat, tidak semua yang kita lihat yang baik-baik. Bahkan ada yang sudah tahu bahwa tidak boleh lakukan, masih asik juga. Contohnya orang yang suka memimpi, semakin dilarang semakin senang. Artinya mata itu mendatangkan satu kemudaratan. Tapi nikmat. Tidak semua yang kita dengar itu adalah yang baik. Maka potensi untuk kita berdosa. Nah, yang paling banyak itu adalah dalam ibadah sosial. Kalau ibadah ritual dengan Allah itu tidak jadi soal, itu terbatas. Yang paling susah itu adalah komunikasi, dinamika, interaksi di antara sesama manusia. Karena kata Rasul, jangan kamu teryakin tahajudmu tiap malam, puasamu tidak pernah lalai bahkan sunatnya, salat tidak akan ada kekurangan bahkan sunatnya banyak. Tapi jangan langsung mengklaim saya penghuni surga. Apa kata Rasul? Ya dulu di kiri kanan. Makanya pernah Rasul bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku,
Atadruna minal mublis, apakah kamu tahu orang yang dimaksud dengan bangkrut? Dijawab oleh Rasul, dijawab oleh sahabat. Al-mublis bina ba'da rahimah wa lam ta'ya Rasul. Yang dimaksud bangkrut itu adalah orang yang tadinya banyak hartanya, banyak uangnya, sekarang habis. Kata Rasul, itu bukan. Ada bangkrut yang hakiki. Apa itu? Kata Rasul, innal mublis ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, dan seterusnya. Umatku yang datang nanti pada hari kiamat, ternyata setelah diperiksa pahala salatnya itu luar biasa banyaknya, tidak ada kelalaian. Diperiksa puasanya tidak pernah dia kotor, tidak pernah dia ketinggalan, kecuali kalau yang sesuai dengan rusak. Sedekahnya ternyata tidak tanggung-tanggung, hartanya habis untuk kemaslahatan umat. Sedekah infaknya tidak kurang. Tapi kenapa? Syata mahaza, sedekah jalan terus, salat tidak pernah lalai, tapi ternyata cacian juga ikut terus berjalan. Caci maki. Puasa dilakukan Senin Samis, semua hampir puasa-puasa sunat yang ada itu ditekuni. Tapi ternyata gosip, fitnah, apa juga terus. Nah, ternyata bahayanya kata Rasul, nanti pada yaumul hisab, pada yaumul mizan, diperiksa ternyata banyak orang yang disakiti, banyak yang dihina, banyak yang dicaci. Ternyata pahala salatnya itu yang menjadi pembayaran. Ambil pahala salatnya, ambil pahala puasanya, kasih orang yang dicaci. Wah, ini ternyata berderet orang yang mau menagih. Banyak yang dicaci, banyak yang dihina, banyak yang difitnah. Maka kata Rasul, ya kalau sudah habis semua pahalanya masih banyak yang menagih, lebih baik ditukar. Nah, kalau tukar tanpa masih bagus, ditukar murni. Kejelekan kita, kebaikan kita diambil, kemudian kejelekan itu kita pertanggungjawabkan. Jadi kebaikan orang yang kita fitnah itu, kebaikan kita diambil oleh orang yang kita fitnah, kemudian kejelekannya kita pertanggungjawabkan. Makanya kata Rasul, summa turihat finar, kebangkrutannya itu karena kasihan dia masuk neraka. Maka hari ini kita berhalal bihalal. Nah, jangan putuskan silaturahim. Itu bersilaturahmi itu ternyata luar biasa. Karena kata Rasul, man ahabba ayyusarraskahu mal amalu, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, bersilaturahmi. Lalu ada yang tanya, itu apa umur bisa ditambah? Sementara kita yakini bahwa lahir itu sudah ditentukan jodohnya, rezekinya, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang dikatakan kontrak waktu lahir dan sampai kamu cuma 60 tahun usia? Tidak ada. Karena ternyata Allah punya hak prerogatif. Mau tambah atau mau kurang di perjalanan boleh. Makanya dalam sekitar dikatakan ada orang yang dinyatakan usianya 60 tahun, ternyata baru 50 tahun turun perintah dari Allah, ambil rohnya itu. Apa terlalu percaya? Ya Allah, kalau di buku register Hindu itu belum, dia itu 60 tahun. Oh iya, ada awalnya 60 tahun. Tapi bagaimana dipanggil 60 tahun? Diundang silaturahim tidak datang. Jangankan diundang, apalagi kalau tidak diundang, ayo sudah ambil saja itu. Dikorti. Tapi ada yang didatakan 50 tahun, dan kalau mereka berjam-jam mau ngambil, di stop oleh Allah. Jangan dulu, jangan ini, datang sudah. Tapi apa kata Allah, jangan. Ternyata orang ini tidak ada momen-momen silaturahim yang dia tinggalkan. Jangankan diundang, tidak diundang saja, kalau dia tahu dia datang. Itu berarti bagusnya itu silaturahim. Makanya jangan malas. Nah, sekarang apa contohnya bahwa kita berrezeki? Yang tidak dapat dos. Ya datang dapat dos. Itu murah rezeki. Coba. Itulah doa. Sehingga makanya apa kebalikannya kata Rasul? Siapa yang memutuskan silaturahim, kalau menurut orang Bugis, baku bombe Pak, antum baku bombe, kita kalau orang Bugis tidak baku terus apa? Oh baku bombe, baku bombe, baku bombe. Nah, 3 hari itu sudah katakan Nabi tidak mau mencium baunya surga. Makanya masih ada mobilnya hari ini pulang sebentar, selesaikan itu. Jangan diperpanjang. Itu karena bahaya. Nah,
Jadi masuk aku komunikasi atau bahasa itu yang memutuskan silaturahmi bagi tiga bersama selama 3 hari. Kita mau ke 3 hari saja. Kalau sudah 3 hari kata datang, maafkan sudah mau lewat waktunya. Mau kada luar sini di bombennya kita itu sudah 3 hari. Jangan diperpanjang lagi. Nah itulah ancaman. Kemudian siapa yang masih memutuskan silaturahim, maka dia tidak akan dekat dengan Allah. Pada salah satu penunjang kesuksesan kita itu adalah taqarrub ila Allah. Jangan seperti dialognya tukang cukur dengan seorang santri. Ada santri yang datang cukur di tukang cukur. Sementara dicukur itu tukang cukurnya nyeleto. Apa dia bilang? Wah, itu keyakinan umat Islam mengatakan Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Kalau begitu, kenapa banyak orang tersiksa, banyak yang menderita tidur di emperan, apa banyak tidak makan? Di mana itu pemurahnya Allah? Wah, mendiri kepalanya santri. Jawabnya ini di mana? Kau masa menafikan itu bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang? Dengan penilaian yang ada bapaknya orang yang menderita. Sementara berpikir muncul inspirasi. Oh, ada jawabnya. Sementara dicukur, santri ini juga menyimpang. Ternyata tidak ada tukang cukur. Pada sementara dicukur, hanya karena ada orang gondrong lewat, rambutnya tidak acak-acakan, langsung dijadikan contoh. Ternyata tidak ada tukang cukur. Marah juga tukang cukurnya. Apa kamu bilang? Saya sementara cukur kamu, kenapa kamu menafikan bahwa tidak ada tukang? Dia kenapa ini ada gondrong tidak terusur rambutnya? Bukan salahnya tukang cukur, salahnya dia. Kenapa dia tidak datang supaya saya cukur? Jangan-jangan begitu yang menderita itu karena tidak mau dekat dengan Allah. Coba dekat dengan Allah. Bagaimana dia jauh dari Allah? Bagaimana dia bisa menjadi sukses? Ternyata itulah bahwa kaitan halal bihalal ada 2 ibadah yang harus sejajar. Ibadah ritual dengan Allah dan ibadah sosial dengan sesama manusia. Jangan putus. Bahkan itu kalau menurut Rasul lebih dominan ibadah sosial dibanding dengan ibadah ritual. Bahkan dalam tataran hukum syariah, hukum fikih, ibadah ritual kalau cacat itu bisa diganti dengan ibadah sosial. Apa contohnya? Ibu-ibu yang hamil di bulan Ramadan tidak buat puasa, boleh bayar fidyah. Fidyah itu di samping ritual, dia juga sosial karena memberikan ritual. Orang yang naik haji, ternyata ada wajib-wajib haji lakukan, silakan potong rumah, kasih orang-orang miskin. Artinya ibadah ritual bisa ditebus dengan ibadah sosial, tapi ibadah sosial tidak bisa ditebus. Kenapa? Kalau ada orang yang berdosa kepada sahabatnya, kepada tetangganya, maka pasti Allah tidak mau memaafkan, kecuali dia saling memaafkan. Makanya inilah perannya kita berhalal-halal, apabila kita nanti saling memaafkan dengan berjabat tangan. Janganlah dipertentangkan apa berjabat tangan itu sunnah atau beda atau apa. Ada hadis. Ma'min yomin muslimani yaltaqiyani fayatasafahani idza dzukira lahu qabla an yatafarraq. Siapa yang bertemu lalu berjabat tangan dengan tulus ikhlas, maka sebelum tangannya berpisah gugur dosanya. Cuma persoalannya kadang juga orang jabat tangan hanya karena malu sama Pak Sekda. Dia harus bertekad. Dipanggil Pak Sekda sebagai PDI, ini tugas kita yang mendamaikan. Jabat tangan. Tapi sementara jabat tangan dia kalau saya ingat 7 tahun yang lalu, bisa begini. Itulah sebabnya iringan lagi dengan jabat tangan kita dalam memberikan kata kunci. Apa kata kuncinya? Supaya silaturahim betul-betul tulus, ikhlas, murni dan langgeng. Lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. Ini kunci. Apa yang harus lupakan? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan kesalahan orang lain pada kita. Ini kunci. Tapi ini yang benar. Sampai ada ibu-ibu di Kendal dia bilang, 7 tahun maka tetangga ini. Setiap Ramadan saya dikasih buka puasa tidak pernah dia balas-balas. Tidak ada pahalanya. Kenapa dia? Lupakan saja kebaikan kita kepada orang. Yang diingat itu adalah kebaikan orang supaya kita pandai berterima kasih. Itu. Apa yang harus diingat? Ingat jasanya kebaikan orang lain pada kita dan ingat kekurangan kita kepada orang lain. Seperti itu. Kalau ini yang kita wujudkan, maka kita insya Allah
akan menjadi Abu Talha masa kini. Pak Ketua MUI, Pak Sekda Ketua DMI, jadilah Abu Talha. Abu Talha itu mengutamakan tamunya daripada dirinya. Pernah Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ternyata Abu Talha, siapa yang mau terima tamu saya malam ini? Karena ternyata Rasulullah tidak ada persiapan. Dia mengatakan cepat, saya ya Rasul. Ternyata setelah dia terima, bertanya istrinya, "Ma, ada persiapan, ada tamu ya?" "Oh, tidak ada." Makanya kalau mau ada tamu, kasih tahu ke ibu. Dan sampai ibu kelepotan. Dia tidak ada. Ada itu, tapi persoalan itu adalah persiapan untuk anak kita. Sama dengan Ali bin Abi Thalib. Itu pada bulan Ramadan ada seorang pengemis datang. "Wahai Tuhan, bolehkah kamu memberikan saya gandum 1 piring?" Ditanya istrinya, "Ada gandum?" Kata istrinya, ada 1 piring. Tapi untuk buka puasa. Kata Ali, kasih. Setelah dikasih, Ali menangis merang-rang. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, kenapa? Apakah kamu menangis karena ini sudah tidak ada lagi bahan untuk kita buka puasa? Apakah kamu menangis karena sudah tidak ada gandum?" Dia bilang, "Bukan." "Kenapa menangis?" "Saya menangis karena kenapa justru kita sahuti setelah dia datang pengemis itu meminta. Mestinya sebelum dia datang itu kita sudah harus tahu. Itu yang saya tangisi, bukan karena tidak ada makan puasa." Nah, alhamdulillah saya ingat tadi malam saya Pak Sekda, ada momen-momen yang penting yang akan dilakukan, dan mudah-mudahan kita berdoa dukung apa yang diceritakan Pak Sekda, mudah-mudahan itu terwujud. Dan itulah pengabdian kita, bahwa ternyata sebelum orang meminta, kita sudah tahu kebutuhan umat. Apa kebutuhan kita sekarang ini? Pendidikan yang berbasis agama. Terima kasih Pak Ketua ini sudah pimpin pondok pesantren. Jangan lagi kita tinggalkan era tahun 70-an. Kalau tahun 70-an itu anak orang tua bawa anaknya ke pesantren, kenapa disekolahkan di pesantren? Dia nakal. Oh, anak nakal yang dibawa ke pesantren. Itu tahun 70-an tuh. Kalau sekarang bukan begitu. Karena ternyata anak santri itu jauh lebih cerdas sekarang. Nah, saya akan tutup dengan kisah seorang santri. Ada seorang santri bersama dengan seorang teknokrat yang melamar seorang gadis. Datanglah kepada sang orang tua. Bikin profil tes calon menantu ini satu teknokrat. Apa pertanyaannya? Calon mertua itu bertanya kepada 2 calon menantu, "Kenapa itu angsa kalau bunyi besar bunyinya?" Wah, dengan percaya diri tenor mengatakan memang itu berdasarkan teori yang ada dalam buku. Apa teorinya? Angsa itu besar bunyinya karena panjang lehernya. Oh iya. Santri ditanya, "Santri, apa jawabannya?" Langsung dia mengatakan, yang namanya bunyi keras, bunyi sedang, bunyi kecil itu sudah urusan Allah. Oh. Ditanya lagi, yang kedua, "Apa sebabnya orang berkebun itu ada yang subur, ada yang tandus?" Dengan percaya diri tampil lagi tenorat. "Oh iya, berdasarkan teori yang saya pelajari, yang subur itu karena selalu basah, dan yang tandus itu karena selalu kering." Itu jawabnya. Ditanya lagi yang santri, apa jawabnya santri? Dia bilang yang subur, yang tandus itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dibaca keputusan. Kalau begitu yang diterima tenorat. Saya khawatir kalau santri yang memperistirikan anak saya nanti mati kelaparan, ditanya kenapa, karena itu sudah takdir Allah. Itu jawaban. Lalu santri protes, interupsi. "Saya tidak kecewa karena tidak jadi menantu, tapi yang mau saya sanggah itu adalah pendapatnya teknokrat. Kalau alasan bahwa ternyata yang namanya angsa besar bunyinya karena dia panjang lehernya, maka itu teorinya bisa disalahkan. Karena kalau teori itu yang berlaku, maka bunyi yang paling besar di atas jarak jaya ini adalah bunyinya ular, karena mulai dari leher sampai ekor sama saja. Kenapa tidak pernah kita dengar bunyinya ular? Berarti terbantahkan. Kemudian katakan yang selalu subur dan selalu tandus itu, kalau alasannya yang selalu basah itu pasti subur dan yang tandus itu pasti selalu ekor, yang lain itu juga tidak berlaku, terutama bagi umat Islam. Kenapa?
umat Islam setiap 5 kali sehari semalam itu membahas wajahnya. Kalau cuma kepalanya, palingan kalau menurut Imam Syafi'i tidak ada sudah kena, itu sudah sah. Tapi kenapa umat Islam tidak ada yang lebih subur alisnya daripada rambutnya? Berpuluh-puluh kali dicukur rambutnya, tidak pernah dicukur alisnya. Pada yang selalu bahasa ini adalah ini. Artinya pendekatan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual ada pada santri. Cuma karena keterlaluan itu santri, karena taatnya itu diperintah oleh dianya. Nah, coba ukur tingginya itu tiang bendera, langsung ambil tali, dia panjat tiang bendera, tiba di atas, ketakutan dianya nanti di hatinya. Kenapa kamu lakukan itu bodoh? Kenapa tidak dibandingkan itu tiang bendera kalau kamu ukur? Dia jawab, kalau saya kabari bukan tingginya, tapi itu panjangnya. Saya disuruh ukur tingginya. Dan sampai satu. Artinya apa? Sekarang ini jangan lagi ada dikotomi antara santri dan non santri. Ilmu pengetahuan itu harus kita kuasai. Dan makanya pengurus MUI, pengurus DNI, pengurus apa? Harus menjadi orang yang berilmu. Karena apa? Siapa yang tidak berilmu baru dia masuk dalam satu tanah, maka dia akan tergilas sendiri. Nah, saya akan sebutkan apapun yang kita miliki, saya simpulkan, mari sedekahkan potensi apa yang kita miliki. Karena Rasulullah waktu mengajak sedekah, infak, datang orang tua, ya Rasul, saya bukan membangkan, tapi saya tidak mampu bersedekah. Kenapa? Saya orang miskin. Dia bilang, Rasul, bersedekah itu bukan hanya ukuran harta. Man mala fa yatasaddaqa bimali wa man fa yatasaddaqa bil quwa wa man alama fa yatasaddaqa bil. Siapa yang punya harta bersedekah dengan hartanya, siapa yang punya ilmu dengan ilmunya, siapa yang punya tenaga dengan tenaganya. Lalu orang kata, ya Rasul, saya yang paling bodoh, saya yang paling miskin, saya yang paling tua. Jangan kamu angkat semen, melangkah saja sudah sempoyokan apalagi. Ditanya, kamu masih bisa senyum? Oh, kalau senyum masih bisa. Coba kau sedekah dengan senyummu. Tapi jangan pilih. Jangan sampai orang yang 5 rukonya 3 mobilnya diminta sedekah dengan kata saya mau senyum. Itu tidak benar. Wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang sangat berbahagia. Selanjutnya sambutan penjabat Bupati Kolaka Utara, Bapak Dr. Insinyur Sukamto Tobing, MSP MA. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahu adzim. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Saudara Al-Mukarram Bapak Andes Kiai Haji Muslim Indonesia. Selamat datang Pak Kiai di Bumi Papua. Sering bertemu Pak Kiai di forum-forum kegiatan provinsi. Sekarang kami menjamu di Kolaka Utara. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, yang terhormat para forum komunitas pimpinan daerah, hadir bersama kita Ketua Pengadilan Agama Negeri Kasusua,
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta Utara beserta jajaran pengurus yang baru saja dilantik masa hikmat 2024-2029. Yang terhormat para pimpinan organisasi masyarakat Kabupaten Purwakarta Utara yang berkesempatan hadir, yang terhormat para mubalik se-Kabupaten Purwakarta Utara, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya juara pada siang hari ini kita bersempatan hadir untuk bersama-sama menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta Utara masa hikmat 2024-2029, sekaligus dirangkaikan dengan halal bihalal. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Semoga motivasi perjuangan beliau, semangat perjuangan beliau juga menjadi senantiasa menjadi inspirasi bagi perjuangan bagi kita semua, mengisi langkah-langkah kita hari ini dan hingga hari ke depan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari kemudian hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan berbahagia ini, pertama-tama saya selaku pimpinan daerah pejabat bupati Kabupaten Purwakarta Utara mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta Utara. Jadi tadi Pak Kiai yang menyebutkan ada dua fungsi utama dari ulama itu. Yang pertama sebagai pemimpin umat, dan yang penting lagi sebagai mitra pemerintah. Jadi ulama dan umara ini adalah pelaksana buah in maka uang yang tidak bisa terpisahkan. Sepanjang kita mendasarkan bahwa pembangunan kita yang utamanya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dimana kita tahu bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah integrasi dari aspek fikir, kognitif pengetahuan, kemudian aspek batiniah nurani, dan aspek psikomotorik. Maka sepanjang itulah kita selalu mementingkan bahwa ulama harus bersanding dengan umar dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan. Jadi kalau kita laksanakan seperti sebuah ilustrasikan sebuah kendaraan, maka kalau pemerintah itu adalah mesinnya, mesin kendaraan, maka ulama itu adalah kemudinya, karena para ulama lah kita bisa bersandarkan aspek-aspek nilai yang menjadi inti daripada gerakan kita, gerakan membangun bangsa ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin selaku pemerintah ingin memesankan kepada kita ada 3 hal yang kami harapkan peran Majelis Ulama Indonesia sekali lagi sebagai mitra pemerintah Kabupaten Purwakarta. Jadi tadi Pak Kiai bilang bahwa kita bersanding bermitra. Tapi kalau tadi Pak Kiai bilang bahwa ini bukan lagi bermitra, tapi beberapa tokoh-tokoh kita di sini sudah bersenyal, sudah dalam satu tubuh, ya. Jadi ini khusus untuk melakukan tadi yang dicontohkan oleh Pak Sekda. Pak Sekda sekaligus, kalau Sekda itu kan teknora. Beliau sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia itu berfungsi otomatis ulama. Jadi saya teman-teman di sini ada juga Ibu Wakil Ketua, ya, Wakil Ketua DPR. Beliau ini pemerintah juga, ya, teknora, ya, sebagai unsur pemerintah daerah.
sekarang dia dilantik sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Jadi pada saat ini menjadi ulama, ya, diwakilkan. Ada kakak dan Mulika, Pak Kabak, hukum ya, saya juga tadi untuk dilantik. Jadi untuk Pak Kota ini sudah menyatu, jadi bukan bekerjasama lagi. Ya pakai. Baik, yang pertama yang kita harapkan adalah peran bahwa Majelis Ulama perannya adalah membangun dan menjaga integritas moral dan akhlak bangsa. Ini yang sangat sekali kita harapkan. Nah, peran-peran ini adalah kita harapkan adalah pertokohan, sikap, perilaku bagi kita. Jadi ulama dan umara yang sudah bersatu ini harus menjaga moral masyarakat kita. Yang esensi dalam sebagai pemimpin dalam menjaga moral salah satu yang paling itu adalah menyatunya kata dan perbuatan. Itu selalu yang menjadi esensi dari kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bahkan ayat ini di-set 2 kali, dinyatakan 2 kali bagi penekanan. Kabur maqtan inna Allaha taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa engkau katakan apa yang tidak kamu perbuat? Kabur maqtan, sangat besar kebencian Allah orang-orang menyatakan apa yang tidak perbuat. Ini adalah peringatan bagi kita kalau kita memainkan fungsi ulama dan umara gitu. Jadi kita diberikan amanat bagi bangsa, diberikan amanat rakyat. Salah satu hal yang kita junjung tinggi itu adalah konsistensi, integritas. Jadi ini kenyamanan kita dalam mengelola pemerintahan, karena itu salah satunya adalah keyakinan kita ya, bahwa pelaku-pelaku kita, para pimpinan daerah, ya, kita semua yang betul mendapatkan tugas amanah itu bersama-sama melakukan hal yang tadi membangun moral masyarakat. Tapi bagaimana Pak Kiai, kita sebagai pemerintah menyadari ya, kelemahan. Ya, kami ini pemerintah berkeinginan dengan banyak masalah, dengan banyak tekanan, banyak keputusan harus kita ambil secara cepat. Maka sekali lagi para ulama yang sama-sama kita bisa menjadi hidup, yang selalu bisa membantu kita dan melakukan langkah-langkah penting membangun bangsa itu. Yang pertama, yang kedua adalah ulama kami harapkan bisa menjadi inspirasi bagi langkah-langkah terobosan membangun bangsa dan negeri ini. Tadi Pak, bagus sekali ilustrasi yang diberikan oleh Pak Kiai tadi berkaitan dengan upaya kita mengintegrasikan nilai-nilai ukhrawi dan nilai-nilai amaliyah dunia kita. Dan ini kita butuhkan. Satu contoh ya, saya ingin sampaikan di sini adalah upaya kita memperluas basis sumber-sumber pendapatan negara atau bangsa ini melalui zakat. Nah, kita sekarang alhamdulillah Pak Kiai, kita sudah baru saja melantik kembali pengurus Basnas kita, dan untuk seperti yang juga kami selalu pantau melalui pemerintah provinsi bahwa Kabupaten Kota ini adalah salah satu Basnas yang terbaik di kota. Dan membanggakan karena semua mobilisasi pendanaan itu adalah dari pemerintah. Jadi ini kabar baik, tapi kabar yang selalu kita harus menjadi tantangan bagi kita, bahwa itu terus kita perluas. Jangan hanya dari pemerintah saja. Nah, yang saya maksud tadi adalah upaya kita ulama bisa menginspirasi kita untuk terus melakukan langkah-langkah terobosan adalah mari kita perluas basis zakat kita yang bukan saja pemerintah, tapi juga adalah saya ingin menantang kita semua adalah sumber daya alam. Apa itu? Itulah pertambangan dan pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam upaya yang memperluas basis pendapatan kita yang ini akan bermanfaat sekali bagi masyarakat kita selalu menghadapi kendala. Ya. Misalnya kalau kita pakai jalur pemerintah, sekarang pemerintah juga mendorong kita memperluas basis pajak dan retribusi. Tetapi kalau sudah berurusan dengan urusan hukum dunia, Pak Kiai ini kan juga seorang pejabat di Menkumham. Kalau seseorang kita dekati dengan hukum dunia, pajak, retribusi, mereka bilang mana aturannya? Sudah jelas aturannya, mana peraturan pemerintahnya, mana petunjuk pelaksanaannya. Tapi kalau orang kita hadapkan dengan bahwa Anda harus berzakat,
dunia dan akhirat itu bisa lebih mudah tembus gitu. Kalau kita bilang, Pak, Anda adalah salah satu muzaki yang wajib pajak dari sekian sumber daya alam yang saudara hasilkan di bumi Papua ini, Anda harus menyisihkan. Biasanya kalau seperti itu, kalau seseorang yang masih memegang teguh agama dan keyakinan, maka biasanya tidak ada diskusi. Ya, kita harapkan mereka bilang, ya silakan, tolong dihitung saya punya penerimaan, saya juga sendiri cemas, ya, berhati-hati, ya, sekiranya pendapatan saya ini belum besi. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini makanya di bahasa situ kita khususkan hadirkan Dewan Syariah, Dewan apa namanya, pengawas, ya, pengawas syariah. Jadi bukan saja pelaksana ini, ada juga. Jadi maksudnya kita terus memikirkan pola-pola baru atau ruang baru untuk memperluas basis zakat itu. Begitu juga di pertanian, gitu ya. Di pertanian itu jangan kita petani kita, apalagi sekarang sudah sementara lagi meroket, ya, harga coklat. Ya, tentu saja harusnya ada verifikasi daripada hajat pertanian kita. Ya, teman-teman dari Basnas kalau perlu berdiri ketika terjadi penimbangan coklat gitu ya. Kemudian kita ingatkan Pak Haji, mohon maaf, coklat Bapak sudah memenuhi istilahnya, sudah memenuhi ukurannya gitu. Sehingga Bapak sisihkan itu zakat. Jadi itu, jadi kita memperluas itu. Jadi ini peran dari peran ulama, ya. Peran ulama memberikan pencerahan untuk mengintegrasikan milenial langit, ya, milenial langit dalam kehidupan rakyat kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu salah satunya adalah melalui zakat. Saya kira itu yang ditunggu kita di samping kita sambil kita menunggu kejelasan dari undang-undang formal kita, pajak dan retribusi bagi. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah kita berharap bahwa Majelis Ulama Indonesia khususnya Polda bisa menjadi mediator dan fasilitator bagi dinamika kehidupan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tidak sering atau tidak jarang kita menghadapi potensi perpecahan, ya, karena ya, perbedaan sikap, perbedaan pilihan. Nah, alhamdulillah kita baru saja melewati satu pesta besar kita, pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, dan alhamdulillah untuk kepala kota kita bisa melaksanakan dengan baik. Tentu kami sangat menyadari bahwa adalah peran, salah satunya adalah peran dari para ulama kita, para pegawai kita yang setiap saat selalu mengingatkan, ya, bahwa kegiatan pesta demokrasi hanya permainan dunia saja. Jadi jauh daripada itu bahwa kita semua adalah sebenarnya sama, satu keluarga, satu persaudaraan, ya. Dan jangan sampai permainan-permainan dunia ini, ya, skenario dunia ini bisa merusakkan, ya, hubungan serta kita. Nah, tentu ke depan kita berharap bahwa peran ulama, peran para utamanya yang terdepan, para mubalik, ya, bisa memberikan anjuran yang sejuk, ya, bagi masyarakat kita. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Kita berharap para mubalik tentu di dalam peran ulama dalamnya mengayomi dan mengajak masyarakat kita untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya, betul-betul sadar, ya, bahwa pemilihan pilkada itu adalah kesempatan besar bagi masyarakat kita untuk memilih pemimpin terbaiknya. Siapa itu pemimpin terbaik? Ialah pemimpin yang amanah, dikenal oleh masyarakatnya dan bertanggung jawab bagi masa depan masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi harapan kita, peran ulama dan umara itu adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan menyatu. Hanya dengan harmonisasi hubungan antara pemimpin dan ulama, ya, kita bisa meyakinkan, memastikan langkah kita, ya, dengan mantap menampak, ya, segala tantangan-tantangan bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita, kita merasa aman, kita merasa nyaman, karena semua kita melihat dalam perspektif bahwa kita semua dalam ujian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita semua menyatu dalam semangat jihad fisabilillah. Sebagaimana saya kutip daripada ayat pembuka dalam surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai orang-orang berjuang di jalan Allah laksana bersaf-saf dan bangunan yang kokoh. Itulah kita, kita semua bersama ulama dan umara berjuang dalam formasi besar laksana bangunan yang kokoh, bangunan yang tidak ada siapapun bisa mengganggu karena kekuatan persaudaraan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan lagi selamat bagi pengurus baru Majelis Ulama Indonesia